Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Abdul Rasid dari kelas 3A. Nah, di sini saya akan membahas soal UAS sistem tersebar 2020. Yang pertama itu, nomor pertama itu, buatlah kode untuk mengambil data dari Twitter dengan menggunakan subproses Python sebanyak 100 buah subproses yang dijalankan secara paralel. Kemudian untuk mengambil data tersebut berdasarkan 100 buah keyword. Setiap subprosesnya hasilnya disimpan dalam file CSV. Kemudian codingan didemokan harus bersifat live streaming dan membuka sesi tanya jawab melalui kolom komentar. Wajib ada yang bertanya dan bukan teman sendiri. URL live streamingnya dibagikan di grup kelas, sosial media, dan di-sharing ke grup Facebook Komunitas Python Indonesia. Oke, langsung saja untuk menjawab nomor 1. Itu saya membuat dua file. Yang pertama yaitu file run.py dan main.py. Nah, dalam file ini kita harus mengimport Twitter Scraper, Datetime, dan Pandas. Nah, jika yang belum menginstal Twitter Scraper-nya, yang ini direkomendasikan untuk menginstalnya, dan jangan lupa untuk Pandasnya juga. Kemudian kita harus membuat Begin date. Begin date-nya itu didefinisikan sebagai data yang awal kita akan diambil itu dari mulai tanggal berapa gitu. Di sini saya masukkannya 2019 bulan 12 tanggal 31. Kemudian untuk end date-nya itu batas akhir datanya itu tanggal berapa? Itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Kemudian di print. Kita tahu print itu untuk menampilkan tweet berdasarkan kata kunci atau keywordnya yang di sini. Kemudian si tweetsnya itu, query tweetsnya akan dipanggil berdasarkan keyword, di mana keywordnya itu dilimit sebanyak 2 buah. Lalu dia akan melakukan pengambilan berdasarkan begin date, end date, kemudian length ini language-nya disebut menggunakan bahasa Indonesia atau ID, dan dalam kurung .2 yaitu untuk membatasi limitnya tersebut. Kemudian setelah kita dibuat variabel ini, si tweets ini akan dimasukkan ke data frame yang dimana akan melakukan looping, di mana looping itu nanti akan ada dibuat sebuah file dalam isi CSV itu ada screen name, username, timestamp, text, kemudian like, tweet, retweets, dan reply gitu ya. Reply ini itu balasan. Kemudian setelah jadi, dia akan disimpan di folder yang bernama tweets dengan nama yang berdasarkan keyword file CSV. Selesai. Kalau selesai, maksudnya proses penyelesaiannya itu ada tulisan pencarian tweet dengan kata kunci berdasarkan keywordnya itu telah selesai. Nah, jadi keywordnya itu apa? Nah, di sini saya sudah membuat 100 keyword berdasarkan pemikiran sendiri ya, berarti secara random. Di sini tweetnya itu kata kuncinya itu ada 101 karena paling atas ini adalah kategorinya. Di sini kategorinya saya buat campur aja, jadi biar lebih luas ininya kita lihat, jadi baca aja. Banyak tuh, ada dari One Ok Rock, Millet, Aimer, Lisa, Kensi, Anime, Persib, Erogia, Logitech, Indonesia, Covid, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan yang lainnya. Jadi ada banyak kata kunci yang dimasukkan di sini. Jadi saya buat kategorinya itu campur, sebagai campur. Kemudian buat file main.py untuk merunning run.py ini. Jadi main.py ini adalah sebagai subproses, di mana dalam main.py nya ini kita harus mengimport lab dari Pandas dan lab dari subproses tentunya. Kemudian ada perintah di sini itu untuk membaca file keyword.csv untuk kita buat dan didefinisikan sebagai variabel df. Kemudian keywordnya itu, nah yang keyword yang tadi yang di dalam file keyword CSV ini atau yang sudah didefinisikan sebagai df, itu kategorinya adalah campur. Jadi keyword
keyword aslinya tuh keyword kategorinya telah campur. Kemudian dia akan melakukan listing ya, to list, bukan listing seperti Python untuk manggil pemrograman, tapi melakukan list setiap kategorinya. Kemudian prosesnya itu akan dibagi setiap keyword, jadi subprosesnya itu dilakukan berdasarkan keyword, jadi dilakukan secara paralel. Setiap keywordnya itu berjalan secara bersamaan, namun mendapatkan hasil yang akan berbeda nantinya. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kita bisa langsung eksekusi. Untuk mengeksekusi filenya kita menggunakan conduct command prompt. Nah, command prompt di sini jangan lupa untuk diarahkan filenya ke file tempat kita menyimpan main dan run.py nya itu. Oke, maaf sebelumnya, kita mengulangi dari bagian ini yang saat akan merunning. Videonya di-cut karena recordnya tadi berhenti sendiri, terhenti ya. Kemudian kita ulangi saja di bagian ini. Kita cek direktorinya berdasarkan tempat penyimpan file si tweet script ini. Lalu kita jalankan python main.py. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oh iya, jangan lupa untuk terkoneksi ke internet juga, dan kuota teman-teman mencukupi untuk melakukan Twitter script ini. Nah, setelah pencarian tweetnya berdasarkan kata kunci selesai, maka dia akan menyimpan pencarian tweetnya itu. Jadi ada tulisan pencarian tweet dengan kata kunci yang telah ditentukan telah selesai. Nanti dia akan menyimpan di file folder tweets ini ya, filenya berbentuk CSV.
Nah, jika sudah selesai maka proses akan berhenti. Tinggal kita cek saja di bagian folder tweetsnya ini. Nah, dia akan menyimpan file dalam bentuk CSV. Untuk memastikannya kita cek saja. Satu, misalkan alam. Di bagian alam ini seharusnya ada 2 tweets ya. Namanya tuh Kang Usep. Tuh screen name-nya Kang Usep atau username-nya itu Kang Saiful Kamal. Jadi disingkatnya Kang Usep ya. Dia tuh mengatakan selalu ada keluhan di balik hujan, banjir, bla 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 bla. Semoga kasih dan sayang kita terhadap sesama dan alam. Nah, ada alamnya, berarti kata kunci alamnya itu termasuk, sehingga dia akan ambil. Tweetnya ini di tweet pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2019 jam 23.59. Lalu kita cek lagi yang lainnya, misalkan api, ada nggak ya api pada tanggal tertentu. Kita cek, nah ada, berarti dengan nama Arya. Dalamnya tuh dulu Kadrun bilang pas banjir awal tahun karena orang-orang menambahkan kembang api ke langit api. Nah, ada apinya, berarti sudah selesai. Kemudian untuk menjawab nomor 2 dan nomor 3, yaitu untuk didemokan di live streaming dan diupload ke sosial media, itu video nanti akan diupload ke YouTube dan di-share ke grup sosial media. Mungkin cukup sekian untuk penjelasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.